Tuan Wang, bisakah Anda memberi saya lebih banyak waktu? Izinkan saya memperkenalkan program kami. Ini adalah program yang sangat bermakna dan sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Program ini mencakup semua aspek emosi, kehidupan, dan budaya. Bagaimana jika saya membuat janji dengan Anda minggu depan? Selamat tinggal, Tuan Wang. Berkas yang Anda inginkan. Tolong panggilkan saya taksi. Anda can Kaluar? Parkir di stasiun seberang. Terima kasih, tidak perlu. Panggil yang lain. Baik. Tidak. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Tuan Xiao, sopirnya bilang tidak perlu taksi. Tuan Xiao, saya Dengga Xiao Adler Sirai Streamer. Sibuk dengan konferensi promosi investasi. Dan dia pulang kerja sangat larut setiap hari. Terima kasih, Pak. Direktur Liu, saya Xiao Xiangqi, Direktur Utama Jifeng. Selamat datang. Tuan Xiao, Anda sangat berbakat di usia muda. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini rekan kerja saya. Semua orang membantu semua orang. Penyiar Xiao He. Ah, kami saling kenal. Kami teman sekelas dan teman lama. Tidak begitu akrab. Maaf. Saya akan membantu. Baik. Hello. Saya tidak bisa. Saya tidak berdaya. Jangan khawatir. Saya sudah punya gambaran umum tentang pekerjaan Anda. Merekam penonton. Membagikan selebaran untuk menarik perhatian. Membujuk pelanggan. Sekarang Anda sibuk mengikuti pemimpin. Menjilat dan merayu tusia orang. Ini yang Anda inginkan. Anda sangat bebas. Kamu tahu segalanya. Kamu harus berhenti secepatnya. Jika kamu terus tinggal di Wusu, kamu akan menjadi tidak berguna. Terakhir kali, aku tidak menjelaskan dengan jelas. Ketika aku menyelesaikan pekerjaanku saat ini, kamu akan kembali ke Hupu bersamaku. Bagaimana? Bisakah kita mulai? Lewat sini, silakan. Mari kita pergi dulu. Ayo pergi. Ini adalah ruang jamuan. Meskipun fasilitasnya terlihat agak tua, tapi terlihat bagus setelah dihias. Kamu baik-baik saja. Maaf, aku punya masalah ini. Aku agak sensitif ketika berada di tempat berdebu. Karpetnya belum dibersihkan untuk sementara waktu, kan? Permasalahanku telah berkembang menjadi masalah baru. Lingkungan Urumqi tidak cocok untukmu. Aku baru saja berada di lingkungan udara yang baik terlalu lama. Jadi aku lebih sensitif ketika berada di tempat yang kotor. Pemandangan di sini indah. Lingkungannya bagus, kan? Direktur Yo, apakah kamu melihat lapisan debu di cangkir ini? Kamu tidak membersihkannya dengan baik. Kapan kamu menjadi seorang perfeksionis? Matamu, aku bukan seorang perfeksionis. Aku bukan seorang perfeksionis. Aku seorang realis. Aku tidak tahu bagaimana Xiao bisa bertahan di lingkungan ini. Bagaimana bertahan? Keunggulan kami adalah lokasi geografis yang unggul. Selanjutnya, kamar kamu. Silakan. Suara kamar subur. Tempat tidurnya terlalu keras dan mejanya rusak. Kondisi kebersihannya mengkhawatirkan. Perlengkapannya murah. Dekorasinya di sini juga terlihat agak tua. Dan sarapan mereka terkenal buruk. Kurasa makanan buruk tidak akan jauh lebih baik. Kudengar sering terjadi pemadaman listrik belakangan ini. Aku mengalaminya beberapa hari lalu. Kenapa kita tidak melihat hotel lain saja? Benar seperti yang kamu katakan. Kondisi perangkat keras di sini tidak memuaskan. Tapi apa yang dikatakan Xiao juga benar. Lokasinya sangat bagus. Sangat dekat dengan stasiun kita. Selain itu, saya juga sudah melihat rencana Xiao. Tidak hanya mencakup kegiatan 5 tahun terakhir, tetapi juga termasuk penelitian mendetail. Dan menambahkan desain bergaya sejarah yang tak terhitung. Menurut saya ini sangat menarik. Direktur Yo, jangan khawatir. Kami akan memperbaiki semua masalah yang Anda ajukan. Sebenarnya, kami juga berencana untuk merenovasi seluruh hotel.
Jangan khawatir, saya akan pastikan pertemuan investasi berjalan lancar. Itu sangat bagus. Tapi menurut situasi saat ini, menurut saya, apakah harganya agak terlalu tinggi? Bisakah dikurangi sedikit lagi? Diskon 20%. Direktur Yao, ini kerja sama pertama kita. Saya Jin, mewakili Jifeng untuk menunjukkan ketulusan kami. Terutama Hi Xiaoran, yang adalah teman sekelas lama saya. Kita harus beri dia muka ini. Tidak, mari kita tetap profesional saja. Karena Xiaoran merasa fasilitas kamar tidak bagus. Biaya kamar akan dibebaskan. Dan jika dia tidak puas dengan rasa restoran, biaya makan akan dibebaskan. Anda hanya perlu membayar biaya tempat. Direktur Yao, tolong pertimbangkan lagi. Saya ada urusan. Nantikan kerja sama kita. Oke, terima kasih, Presiden Xiao. Terima kasih. Oke. Xiao He punya banyak muka yang menghemat banyak uang stasiun kita. Oke, sekarang saya tidak ingin kamu naik panggung. Kamu tidak punya kesempatan ini. Saya lagi very slot. Waktunya sama seperti yang lain. Semua setengah jam. Tapi sebelum kamu naik panggung, kamu harus tunjukkan dulu kepada saya untuk disetujui. Terima kasih, Direktur Yo. Oke, saya akan kembali ke stasiun. Aku masih berhutang budi padamu. Masalah besar banget. Untuk rapat promosi investasi, hotel aja nggak sanggup. Suite Executive. Kami nggak butuh kamar standar. Kami naikkan kelasnya gratis. Perlakuan ini nggak biasa. Kami nggak perlu upgrade. Ah, ya udahlah. Aku mungkin harus minta petunjuk Xiao. Cuma telepon aja. Ada apa? Kami nggak perlu upgrade tipe kamar. Kami mau tinggal dekatin persiapan. Biar lebih gampang kerja. Nggak jauh kok. Oak, Kamu mau apa? Bisa profesional nggak sih? Oke, kami ikut kemauan tamu. Oak. Xiao Pileng. Kalau berubah pikiran, bisa ganti kamar. Maksudnya apa? Jadi, hotel kami punya beberapa kamar yang kurang bagus. Semuanya di ujung lorong, dekat ruang peralatan. Ruangannya kecil dan berisik banget. Karena kamu sudah booking semua kamar standar. Pak Xiao mempertimbangkan pengalaman menginap. Dia mengupgrade kamu yang dapat kamar-kamar itu. K-Suite. Jadi bukan cuma kita yang diupgrade. Ya, 5 tamu sudah diupgrade. Kenapa nggak bilang dari tadi? TV di kamarmu bisa connect internet nggak? Iya, bisa nyambung speaker Bluetooth nggak? Nggak masalah. Kamarnya gede banget. Ini mewah banget. Ada kolam renang. Nanti aku bisa nonton live stream Tangyan dengan nyaman. Hah? Aku lihat minuman dan camilan yang biasa kamu beli dan suka. Teman sekelasmu dulu nggak balas dendam, kan? Senang banget ngitung-ngitung orang. Ya. Ya. Feng Xiaoran, cepat atur kursinya. Hishoran, sapatlah. Dan di sini,
UPS. Jadi kamu adalah pembawa acara Xiaohe dari Dajiabang. Kamu sangat cantik. Kami sangat suka acaramu. Aku selalu mendengarkannya. Dia sangat senang bisa santai seperti ini. Dia tidak datang padaku. Kamu sangat menyenangkan. Ah, Wow. Kamu kembali. Bagaimana obrolannya? Oh, ada cukup banyak pendengar lama Dajiabang. Aku mendapat beberapa inspirasi. Kenapa kamu menaikkannya begitu keras? Aku tidak merasakannya. Aku akan mengajakmu melihat pertunjukan langsungnya nanti. Li Zhenhai, Dia membawakanku yang kamu berikan padanya. Dan adanya 30.000. ada namaku terukir di sana. ah, Dia sangat tampan. Kang Ye, kamu sangat tampan. Aku akan memberikanmu yang lain. Wow, hit up rock and roll. Dia sangat gila. Bagaimana dia tega menghancurkannya? Biar ku katakan padamu, aku bertemu Tang Yan saat berusia 18 tahun. Itu pertama kalinya aku ke bar. Setelah pertunjukan, aku mengungkapkan perasaanku padanya. Dia adalah orang yang punya banyak kekurangan. Tapi jangan biarkan dia naik panggung. Dan jangan biarkan dia menyentuh gitar. Begitu tangannya menyentuh senar, dia bisa membuat bulu kuduk merinding. Jadi apa lagi yang komentar darinya? Aku hanya ingin mengikutinya. Dan mengikutinya tanpa peduli apapun. Jadi kamu mengungkapkan perasaan padanya di hari pertama bertemu. Apa gunanya fokusmu? Aku hanya berpikir kamu hidup lebih menarik dariku. Kamu punya cerita. Halo. Halo, bisakah kamu memanggilkan saya mobil? Ya, bisa. Tapi mungkin kamu harus menunggu lama. Banyak tamu yang pergi ke pesta malam ini. Seseorang baru saja menunggu di sini lebih dari setengah jam. Oh, saya mengerti. Kalau bisa saya aneh lagi. Mau pergi kemana dengan tuan rumah? Saya akan mengantarmu. Tidak, saya akan naik taksi sendiri. Apakah itu tempat yang sulit diucapkan? Di mana mobilmu? 2. Tiao. Hei. Saya menang 3 kali. Hei, ini untukmu. Kamu benar-benar kalah? Sayang sekali. Kamu sangat beruntung. Ini 2 yuan. Abang lagi ada di sana. Kamu sangat beruntung. Ya. Maaf. Saya harus Ini untukmu. Ayo. Hei. Ayo, kita bicara. Kakak, kamu sentuh. Oh, berapa umurmu? Jangan tertipu. Cepat. Husiaoran, kamu pakai ini untuk menyimpan acar. Oh, tidak tertutup rapat. Hisiaoran, kenapa kamu hidup seperti ini? Karena kamu melakukannya. Maka saya hanya bisa menggunakan cara saya. Paraharan. Pimpinan. Rapat promosi investasi grup radio dan televisi Wusu.
Halo semuanya, saya dari News Focus. Lampu mati, lampu menyala, dan ini adalah momen terbaik untuk suara. Sebenarnya, di dunia ini, banyak suara yang bisa membuat orang merasa terhibur. Seperti suara kayu terbakar di perapian. Suara laut, dan suara hujan yang sering muncul di Wusu. Meskipun pendengar kami tidak banyak, kami masih mengeksplorasi perubahan dalam tingkat pendengaran. Mengeksplorasi perubahan dalam tingkat pendengaran. Sambil menyerah dan harapan. Aku suka burung migran. Burung memiliki fototropisme. Tapi lampu neon yang menyilaukan di kota membuat mereka kehilangan arah. Mungkin seperti itulah Dajia Bang Dajia saat ini. Agak, suaraku bisa menjadi burung yang membawa pikiran. Dan terbang bebas di langit malam. Dan menuntun mereka ke jalan yang benar. Itu saja. Lauhi, aku sudah berjuang untuk kesempatan sulit ini untukmu. Apa yang terjadi dengan kalian? Apa kalian pikir selama bisa menarik perhatian? Tidak perlu ada batasan APA pun. Bagaimana mungkin? Pasti ada masalah dengan peralatannya. Masalahnya adalah aku berpikir begitu. Tapi pemimpin dan sutradara tidak akan berpikir begitu. Kalian semua bantu program ini. Biasanya kalian suka membuat kejadian berdarah seperti ini. Lauhi, pertemuan investasi ini serius. Ya, kalian benar-benar menghancurkanku. Maaf. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Iklannya benar-benar hancur. Mereka bilang program kami Bernuansa vulgar. Bagaimana dengan Hisia Oran? Dia bilang padaku akan pulang dulu. Kurasa dia juga tidak akan datang ke makan malam. Kalau tidak punya kemampuan, cuma tahu memukulku, ya? Percaya atau tidak? He Xiaoran. Apa yang kamu lakukan? Bukan urusanmu. Kamu yang seharusnya pergi dari sini. Kamu selalu menganggur. Sekarang kamu mulai ya, memalukan, pergi. Hisia Oran, aku sudah tidak senang denganmu. Percaya atau tidak, aku akan memukulmu juga. Aku sarankan jangan macam-macam denganku hari ini. Aduh, Lepaskan dia. Kamu memukul wanita, kan? Aduh, sakit sekali. Aku akan melaporkannya. Lihat sendiri. Jangan bicara. Nona, dia memukulmu atau tidak? Jangan dekat. dia tidak memukulku. Kami hanya bertengkar biasa. Lalu bagaimana dengan memar di mulutmu? Aku tidak sengaja terbentur. Pak polisi, Anda harus membantuku. Dia memukulku tanpa alasan. Lihat ini. Pak, aku punya kamera di pintu yang bisa membuktikan siapa yang memulai. Lihat apakah aku membela diri. Benarkah? Hisia Oran ada teman datang. Halo. Aku teman Hisia Oran. Kita bisa bicara detailnya saat pengacara datang. Kita selesaikan secara pribadi. Bisa kita selesaikan secara pribadi? Aku dan pacarku tidak ada masalah. Kami tidak sama. Pengacara akan segera datang. Tidak perlu. Sudah. Bagaimana kamu tahu aku di kantor polisi? Aku pergi ke rumahmu. Penjaga keamanan bilang. Oke. Ya. Tadi suaranya keras. Oh, biaya pengobatan untuk kompensasi. Saat pemilik rumah mengembalikan depositku, apa akan dia mulai?
Kamu tidak perlu buru-buru, kan? Kamu bisa kembali ke Jifeng malam ini. Atau jika kamu tidak ingin tinggal di Jifeng, aku akan cari hotel lain untukmu. Aku tidak perlu kembali bekerja. Hi Xiangran, Xiao Shangqi. Apa yang ingin kalian lakukan? Aku hanya tidak suka pekerjaanmu. Dan aku tidak tahan melihatmu menyanyiakan hidupmu di sini. Jadi aku lebih suka menghancurkan pekerjaanmu sepenuhnya. Itu tujuanmu. Ya, itu tujuanku. Aku tidak ingin kamu seperti ini karena aku. Lihat pekerjaanmu. Musa, dan di mana kamu tinggal? Siapa orang-orang yang berbagi kamar denganmu? Ada, kenapa kamu ingin hidup seperti ini? Dan kapsul yang dulu menyimpan mimpimu. Untuk menyimpan acar. Oke. Karena kamu ingin menyerah. Maka aku akan membantumu jatuh ke dasar. Kenapa kamu menentukan hidupku? Tidakkah kamu merasa terlalu ikut campur? Ya, aku tidak lulus ujian ulang Shanghai TV Station. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir alasan aku tidak lulus adalah karena bunga-bunga itu? Adalah karena kamu tidak berdiri di depan pintu? Kenapa? Oke, mari kita selesaikan hari ini. Xiao Shangqi, aku menyukaimu. Selama 8 tahun. Aku tidak lulus ujian ulang Shanghai Pupu TV. Itu karena sehari sebelum ujian, di pesta kelulusan, mereka salah memutar video pengakuan di depan umum. Lalu kamu pergi tanpa pamit. Saat bahwa kamu tidak melihat video itu. Tapi aku lebih memilih kamu tidak pernah mengetahuinya. Tidak pernah tahu betapa malunya aku saat itu. Jadi aku datang ke Wusu. Awalnya aku pikir, aku hanya ingin melewati reuni ini dengan cara yang sopan. Tapi kamu telah merusak segalanya. Tapi tidak apa. Jadi aku bisa benar-benar melupakannya. Kenapa kamu tidak memberitahuku apa yang terjadi saat itu? Aku ingin memberitahumu. Bukankah kamu bilang jangan dibahas lagi? Benar. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Jika kamu masih menganggapku sebagai teman sekelas, jangan bahas hal itu lagi. Bagaimana? Bagaimana perasaanmu hari ini? Kamu tidak istirahat dengan baik kemarin. Ah. Ngomong-ngomong, bantu aku menyiapkan kamar yang menghadap ke selatan. Dan beli beberapa kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Itu adalah kebutuhan sehari-hari yang biasanya digunakan oleh perempuan. Oke, aku akan menyiapkannya. Oke. Sing Erkai. Kamu yang membuat kabut air. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak peduli dari mana kamu berasal. Sekarang Hisia Oran adalah orangku. Jika kamu menganggapnya, kamu sedang bermasalah denganku, Sui Mingwei. Jika kamu bermasalah denganku, kamu tidak akan bisa hidup tenang di Wusu. Dia adalah priamu. Apakah dia tahu? Sepertinya kamu peduli dengan kalimat ini. Mungkin kamu peduli padanya? Tuan, Anda mengganggu bisnis normal kami. Silakan pergi dengan cepat. Atau aku akan memanggil satpam. Aku memperingatkanmu lagi. Jika ada kesempatan lain, tidak akan sesederhana menghancurkan tanda. Tidak ada pertunjukan hari ini. Mengapa kamu datang ke sini? Kamu tidur di sini tadi malam. Ah. Yah. Hello, Nonehi.
Kami dari Departemen Pemasaran Hotel Jifeng. Selamat Anda memenangkan hadiah. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan investasi, kami telah memilih beberapa tamu beruntung untuk memberikan Anda kupon diskon 50%. Anda bisa check-in kapan saja, untuk hari yang tidak terbatas. Wakil Presiden Lee. Oh tidak. Kami dari Departemen Pemasaran. Halo. Sudahkah Anda menemukan tempat tinggal? Anda sudah menemukan tempat, jadi jangan khawatir. Anda menemukannya begitu cepat. Mengapa Anda gagal, Tuan Xiao? Mengapa kita tidak melakukan sesuatu yang lain untuk menebusnya? Tidak ada tempat untuk pergi. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Mas, kamar kita sudah pulang kamu halamannya. Ada kamar yang kosong. Kalau aku tahu kamu punya tempat, aku pasti sudah mendatang lebih awal. Aku pasti sudah bergabung denganmu. Lebih nyaman tinggal bersamamu daripada dengan orang lain. Kamu datang di waktu yang tepat. Kami bosan setiap hari. Kita bisa merencanakan beberapa kegiatan hiburan. Untuk menghidupkan suasana. Bagaimana? Itu kamarmu. Aku akan tunjukkan sekitar dan membantumu menetap. Aku menonton rapat promosi investasimu. Aku tertarik dengan program Dajia Bank. Dan aku ingin mendengar tentang operasional mereka. Oh, Anchor Xiao ini. Kenapa mengatakan apa lagi? Dia beruntung. Rapat promosi investasi ini sangat gagal. Tapi menemukan sponsor seperti kamu. Ahahaha. Kabut air adalah kecelakaan peralatan. Jika aku berinvestasi di Dajia Bank, aku tidak ingin rumor ini terus menyebar. Tentu saja. Kalau begitu lihatlah pengenalan program mereka. Dajia Bank ini adalah program lama stasiun radio kami. Belakangan ini, jumlah pendengar menurun drastis. Stasiun awalnya berencana membatalkan program ini. Tapi tak disangka, para pengacau muda ini Telah menghidupkan kembali acara ini. Lihat. Terutama Hi Xiaoran. tampil cukup baik. Sayangnya, dia mengacaukan rapat promosi investasi. Jadi dia tidak punya rumah. Semua karena teman sekelas lamamu. Ya, Dia pasti memanipulasi rapat promosi investasi. Aku bilang, apa dendam antara kalian berdua? kamu dan Lao Sui sudah berteman baik lebih dari 10 tahun, kan? Ya. Kita adalah Takter Yang Burek. Bagaimana jika suatu hari dia tiba-tiba bilang suka sama kamu? Kamu apain? Ya ampun, aku mau sama dia. Tolong lepaskan aku, Oak. Oh, Max said kamu lie to you. Dia? Aku naksir dia selama 8 tahun, dan berakhir dengan cara yang paling memalukan. Dia tahu soal ini. Terus, kamu mau ngapain? Aku berencana untuk gak ketemu dia lagi. Lagi pula, dia sekarang udah tahu. Dengan kepribadiannya, dia harus menjauh dariku. Aku sih mau makan itu besok pagi. Enak banget. Gak apa-apa. Lain kali pesen lebih banyak, dikit banget. Cukup buat aku, Direktur Lao Hi dan MA. Ini kan anggota timku yang lucu. Kamu ini apa? Kamu panggil Xiaozong. Sponsor utama terbaru grup kita. Kita nggak butuh sponsor dia. Maisie, kamu ngomong apa sih? Mereka pakai duit beneran. Buat bikin kita terus jalan. Kamu nggak senang. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Xiaozong, kamu mau sponsor acara terjelek? Sudah jelas. Pasti our big help punya potensi. Oak Xiao. Kita buat kontrak sore ini. Terus kontak kamu buat tanda tangan dan cap. Gak masalah. Hey, Hi Xiaoran, Sepet dan Kirim. Sepet, Cepetan, teman sekelas. Apa yang mau dikirim? Yang gak punya kaki. Dia nggak bisa jalan sendiri. Oak. Diam. Xiao Xiangqi. Aku dengar prestasi gemilangmu di Jifeng. Kenapa nggak bersenang-senang? Kamu main di radio. Kamu pikir aku main-main? Bukankah kamu yang main-main? Oh, itu karena kamu tahu. Kalau aku sudah mirip selama 8 tahun, aku merasa sedikit bersalah. Jadi kamu ingin menebusnya dengan cara seperti ini. Begitu? Aku sarankan kamu berhenti. Aku sudah melupakannya.
Mulai sekarang, kita tidak saling berhutang dan berjalan masing-masing. Jangan pikir dengan menyebut diri sebagai sponsor, kamu bisa ikut campur dalam hidupku. Tidak mungkin. Aku tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Jifeng ingin melakukan uji coba iklan radio. Harga termurah saja. Kurasa reputasi Jifeng sudah jatuh ke titik terendah. Apakah dia masih perlu beriklan? Ya. Jifeng ingin masuk daftar Blackpine Zenny. Ini juga tujuan perjalanan bisnisku. Jika kamu benar-benar tidak ingin berhubungan denganku, maka aku bisa melepaskan Guan Lin. Tunggu sebentar. Hei Song Niro Ai adalah daftar baru di internet. Hotel-hotel di dalamnya tidak terlalu mewah. Lebih menekankan pada kenyamanan dan keunikan. Sangat populer. Tapi bisakah Jifeng melakukannya? Biarkan dia melakukannya. Dia sedang dalam perjalanan bisnis. Saat dia masuk dalam daftar Blackpine, perjalanan bisnisnya akan selesai. Dan dia bisa pergi. Oh, aku mengerti. Jadi kamu akan menerima sponsor gelar ini? Tentu saja, tidak hanya menerima. Kita juga perlu bekerja keras untuk membuat acara lebih baik, agar rating pendengaran kita dan popularitas Monsoon bersama-sama. Berikan teman sekelasku perpisahan yang baik. Lobster mereka. Rasa 13 rempahnya enak, cobalah. Xiao Shangqi, aku sudah menyukaimu selama 8 tahun. Aku sudah melupakannya. Mulai sekarang, kita tidak saling berhutang dan berpisah jalan. Tidak ada acara hari ini? Kamu sudah makan? Kamu masih di stasiun radio? Ayo, untuk membahas rencana kerjasama selanjutnya. Aku tidak menyangka kamu akan tertarik dengan program kami. Ini tempat kami menyiarkan program kami. Sikapmu terhadap pengiklan. Apakah kamu begitu sembrono? Sponsor ini, apakah kamu perlu aku perkenalkan? Oke. Ini ruang sutradara. Program kami tayang di 2, 3, 5, dan 6. Jadi tidak ada hari ini. Rapat promosi investasi. Bisakah kamu memberitahuku apa yang kamu katakan setelah gangguan kabut air? Tentu, aku akan memberitahu sponsor juga. Program kami, Dajiabang, dulu memiliki rating terendah. Tapi keberadaan kami adalah untuk menyampaikan keyakinan dalam ketekunan. Kami juga mengandalkan keyakinan ini untuk berdiri di panggung rapat promosi investasi. Kami seperti seberkas cahaya di tengah malam. Meskipun redup, tapi juga menerangi sekelompok orang. Namun, aku tidak tahu apakah kelompok orang ini adalah basis pelangganmu. Xiao? Ya, akan. Karena aku dulu salah satu dari mereka. Marika Samuel pergi. Ayo main Lego. Xiao Shangqi, meskipun kamu tidak mengeluarkan uang, kamu tidak bisa terus menginap di hotel. Kamu harus pulang. Mulai sekarang, ini adalah rumahku. Aku bilang ada yang salah. Kamu mengajak semua orang bermain setiap hari tanpa alasan. Kamu bertengkar dengan ayahmu lagi. Dia menurunkan pagarku. Dia takut adikku tidak senang. Dia tidak mencarimu selama ini. Cukup dia bersenang-senang. Tapi di sini sangat kosong. Bisakah aku tidur nyenyak?
Setel volume saluran olahraga kelima. Kecuali cahayanya agak menyilaukan. Semuanya baik-baik saja. Pakai ini, kamu bisa mendengarkan radio di malam hari dan tertidur. Ini terlalu kekanak-kanakan. Ya. Ada juga beberapa orang seperti kamu. Butuh suara untuk tertidur. Itu saja untuk hari ini. Ayo pergi, aku pulang. Kamu mau pergi kemana? Kamu sudah menemukan tempat tinggal begitu cepat? Aku tidak perlu memperkenalkannya padamu. Siauran? Aku juga akan naik tangga. Oh, Maafkan aku. untuk apa? Banyak hal. Tidak. Semuanya. Ini semua salahku karena tidak mempertimbangkan perasaanmu. Sebenarnya, aku meninggalkan tempat karena terburu-buru. Aku tidak memperhatikan apa yang diputar di layar. Aku tahu. Tapi apakah itu membuat perbedaan? Jika kamu melihat video itu saat itu, kita akan seperti ini sekarang. Kita akan menjauh bahkan jika tidak sengaja bersentuhan. Aku baru saja melakukan itu. Kamu benar-benar tidak perlu merasa bersalah. Atau tidak merasakan perasaanku. Dan merasa bersalah. Atau maaf, aku seharusnya menyembunyikannya. Itu sebabnya kamu tidak memperhatikan. Dan menyukaimu juga membawa banyak hal bahagia. Aku tidak rugi. Aku minta maaf. Oke, aku bilang ayo lanjutkan. Rapat promosi investasi diorganisir dengan baik, dan popularitasnya meningkat. Banyak orang di industri ini datang untuk bertanya. Akan aku perkenalkan kamu pada mereka dalam beberapa hari. Jual cepat dan kembali ke Hubu. Kamu terlalu tidak sabar. Apa maksudmu? Berapa banyak Monsoon saat ini bisa dijual? Beri aku waktu lagi. Aku tidak hanya akan menutup lubang Zhao Mingxuan, tapi juga menghasilkan uang. Cangkir ini tidak bagus. Tutup itu. Ini satu-satunya bisnis yang menguntungkan yang kita miliki. Wakil Presiden Lin, menurutmu, apakah Jifeng kita bisa terpilih untuk Hei Song Sen? Apa katamu? Hei Song Sen sudah terpilih. Tahun lalu, hanya satu hotel di Wusong yang terpilih. Itu adalah hotel bintang 5 internasional yang baru dibuka. Mari jadikan Monsoon yang kedua. Ayo. Yang kedua. Dia yang gila atau aku yang gila? Siapa kepala koki? Kamu yang mengatur pembelian bahan makanan? Ya, ada apa? Buburnya semalam. Mianya lembek. Bakpao lebih banyak daun bawangnya daripada dagingnya. Sarapan Jifeng sudah siap. Kamu bisa makan ini. Tamu sarapan semuanya tamu hotel. Tidak menghasilkan uang. Kamu tidak perlu datang besok. Lin Song membantunya menyelesaikan gaji. Kamu mungkin tidak tahu. Ini orang yang kita sewa dengan gaji tinggi. Kalau begitu, gunakan gaji tinggi ini untuk menyewa orang ini. Mie yang dia buat enak.
Aku mungkin tidak akan menjawab meskipun kamu menelepon. Bos bilang, aku mungkin tidak akan menjawab meskipun kamu memukulku. Aku akan lihat siapa yang mau datang. Aku tidak peduli dengan hotel dan restoran jelekmu. Kamu mau check-in? Di mana dapurnya? Suruh Xiao kamu memandu kami ke sana. Selamat datang semuanya. Aku yakin kalian semua tahu. Makanan di restoran Monson sangat buruk. Kita butuh menu yang baru. Jadi, aku khusus mengundang koki-koki elit ini dari Wusu. Kamu menyebut pedagang kaki lima ini koki elit? Pemimpinnya pemilik warung mie. Ya, kamu bos warung mie. Tidak ada promosi, tidak ada operasi. Tidak ada suasana makan. Semuanya tentang rasa. Mereka telah berhasil di industri catering yang ketat. Ini elit. Aku butuh kepala koki. Ayo bersaing dengan adil. Dan tunjukkan hidangan terbaikmu. Yang paling banyak hidangannya terpilih akan menjadi koki. Oh, Ayo mulai. Lau Meng, bukankah kamu pemilik kedai mie? kenapa kamu tahu baju banyak masakin? Sebelum membuka kedai ini, dia bekerja di 10 hotel bintang 5. Dan 6 restoran. Luar biasa. Wakil Presiden Ye, menurutmu aku beruntung? Aku hanya ingin makan mie. Dan menemukan harta seperti ini. Baron Tong. Yang terakhir, Koba. Rasanya tidak pas. aku sudah membuat hidangan ini selama puluhan tahun. Dan belum pernah ada yang bilang tidak enak. Tidak apa-apa. Jadi seharusnya rasanya seperti apa? Ayo makan. Ayo duduk. Duduk, duduk. Ini hidangan favoritku. Ini hidangan terbaik ayahku. Iga asam manis. Terbaik di dunia. Hah? Kamu memang tidak rendah hati. Bisa masak lebih enak dari hotel? Aku dengar Ran bilang orang tuamu sibuk bekerja. Kamu selalu menginap di hotel. Datang ke rumahku untuk makan malam kalau ada waktu. Ya, datang ke rumahku. Ayo beri tempat. Meskipun makanan di luar enak, tapi tidak sebergizi makanan rumahan. Hahaha. Ayo coba iga asam manis buatanku. Aku tidak terbiasa. Tidak. Aku belum pernah makan yang rumahan. Rasanya berbeda dan enak. Enak. Kalau begitu makan lebih banyak. Ayo coba udang buatan tante. Kamu juga ingin makan? Ah, lihat kamu belakangan ini. Yang terbaik di alam semesta. Dan yang kedua di alam semesta. Oh, Xiao selalu bilang ke kami. Iga asam manis kamu yang terbaik di alam semesta. Aku bisa masak. Tapi agak seperti pamer. Masak saja seperti biasa. Kami akan catat takaran bumbunya untukmu. Dan kami bantu dengan lauknya. Ayo. Oh, terima kasih. Ya, Hah?
Sudah hampir matang, matikan apinya. Mau coba? Hem. Ham. Kamu masih punya obat di sini. Siapa, sang host? Iga asam manis kamu benar-benar berbeda. Enak banget, pantas disebut yang terbaik di alam semesta. Aku selalu pikir masakanmu. Ada resep rahasia. Tak ternyata dibuat dengan bumbu dapur biasa. Hidangan ini soal suasana. Separuh rasa, separuh cerita. Tapi tidak begitu enak. Tapi mengingatkanmu pada masa lalu. Hisya-Oran. Mau kerja sama lebih dalam? Para pendengar tercinta, mari kita lanjutkan. Bicara tentang makanan yang paling berkesan. Topik ini sudah kami sinkronkan di Weibo resmi. Ikut berinteraksi. Kenangan makanan yang berkesan bagimu. Biasa, menjadi hidangan spesial bulanan Monsoon. Bisa juga makan gratis di restoran Monsoon. Seorang nona Wang bilang, di bawah rumah masa kecilnya, ada warung mie tanpa papan nama. Sangat menggoda. Makanan paling berkesan sering dimakan sejak kecil. Rasanya menyimpan kebersamaan yang sunyi. Bisa langsung membawamu kembali ke kenangan beberapa tahun lalu. Bagiku, yang paling berkesan, ini adalah iga babi asam manis ayahku. Setiap kali aku makannya, aku merasa sangat terhibur. Di mana mie beras kampung halaman ini? Ada satu di persimpangan 3 gang. Sepertinya sudah pindah. Kurasa seharusnya masih di sana. Ya, di mana daging sapi semur? Seorang penggemar bilang itu sangat enak. Itu gerobak dorong di bagian barat kota. Aku sudah mencobanya. Ya seperti ini. Mereka memiliki persediaan terbatas. Mereka menjual 10 kati setiap hari. Wusu, apa ada yang tidak kamu tahu dan belum pernah makan? Kamu tahu, lebih baik kamu tanya langsung padaku daripada mengumpulkannya. Kalau begitu, beritahu aku hidangan apa yang paling berkesan bagimu. Di mana? Jika aku memberitahumu, apakah kamu harus memberitahu Xiao Shangqi? Tentu saja. Ini adalah sponsor utama. Setelah dikumpulkan, akan digunakan oleh Ji Feng. Kalau begitu, aku bisa langsung memberitahunya. Apa kamu sudah sedekat itu dengannya? Ya, kalau soal mengantar seseorang. Itu tidak perlu. Bukan? Itu hal yang baik. Bukankah kamu sedang mengumpulkan hidangan spesial? Samuel Heidengang paling Kosti, Wusu ada di sini. Kamu terlalu banyak urus. Ya, itu urusan Hisya-Oran. Aku akan terus melakukannya untuk waktu yang lama. Kamu tidak bisa tinggal di sini selamanya, kan? Ya. Sedang mencari kamu. Kamu melakukan pekerjaan yang baik dalam rencana pembelian ini. Oke, aku akan pergi dan melaksanakannya. Chopper Belakong. Ben dan nilainya memesan dana yang dibawa, dan mengatakan bahwa ke mereka, dan mereka tumpang tindih dengan daftar Xiaohe. Apa kamu pikir Xiaohe melakukannya untukmu? Khusus mengirim mereka ke sini? Dan dia terlalu malu untuk mengakuinya. Dan sengaja bertingkah seperti pengacau. Benarkah? Dapur bilang, banyak hidangannya sangat sulit ditemukan.
Kalau bukan orang sini, sama sekali tidak bisa menemukannya. Xiaohe sudah berusaha keras untukmu. Kita harus berterima kasih padanya. Presenter Xiaohe, kamu datang. Xiao tadi minta kami bersihkan restoran, dan bilang dia akan mengajak seseorang makan. Itu kamu. Mungkin. Aku baru pesan 1 hidangan panas. Mau aku cicipi rasanya? Ya, di restoran. Ini tentang kontrol kualitas. Kobala. Rasanya enak. Kamu coba sepotong. Aku tidak mau makan. Xiao selalu mengajakmu makan. Jadi kamu mengupgrade seluruh hotel hanya untuk Black Pine Needle? Xiao memang menyebutkan itu. Kalau dapat Black Pine Needle, apakah akan gratis? Aku tidak tahu. Tapi dengan begitu banyak bisnis, tidak masuk akal menyia-nyiakan hidupnya di sini. Aku pikir begitu. Kuharap dia bisa menyelesaikan review dan cepat pergi. Presenter Xiaohe, kamu sudah bekerja keras untuk mengeluarkannya dari sini. Hey, Xiao. Aku sudah mencoba iga asam manis. Rasanya enak. Bahkan lebih enak dari buatanku. Xiao Mo juga memperlihatkan resep barumu padaku. Menurutku setiap hidangan di dalamnya sangat lezat. Seharusnya tidak masalah untuk memberinya rating bintang berlian. Aku akan urus Black Pine Needles. Hidangannya sudah habis makan. Aku pergi dulu. Aku antar kamu kembali. Tidak usah. Untuk musim hujan. Oh, tidak. Kamu sudah repot-repot mengantarku. Aku sudah siapkan hadiah terima kasih untukmu. Kamu tidak bisa mengambilnya sendirian, kan? Itu dia. Kamu bisa meletakkannya di lantai dulu. Kenapa tidak masuk dan duduk? Dapur ada di sana. Oh, bukankah ini Tuan Xia? Sungguh mengejutkan. Kami tinggal bersama. Ya, kami tinggal bersama. Kami adalah teman sekamar. Teman sekamar asli loteng ini pulang ke kampung halaman. Dan tidak pernah kembali. Jadi rumah ini kosong. Jadi aku pindah ke sini. Apa ini? Hadiah alat tulis. Terima kasih. Ini bukan untukmu. Maaf. Menurut aturan hidup bersama kami, makanan dibagi bersama. Kimchi MU juga cocok dengan seleraku. Aku harus mencobanya. Kamu mau air? Minum. Panas atau dingin? Minum hangat. Terima kasih. Teman lama kan? AO main game. Pure. Hey! Kamu tahu Wasu Little Overlord? Baik di game maupun di dunia nyata. 4 roda atau 2 roda. Aku tidak tahu cara menulis kata kalah. Kamu sedang membuat. Ayo main game.
Ayo. Kamu main, aku pergi. Kamu main dulu. Sang Jie. Kamu lupa handphone MU juga? Terima kasih. Kamu bukan anak kecil lagi. Kamu marah hanya karena kalah game. Jangan khawatir, nanti aku bantu balas dendam. Apakah nyaman berbagi dengan pria? Maksudmu Lao Sui? Kamu hanya tidak tahu pasal. Sekarang, saat menyewa rumah. Dan kebiasaan hidup jauh lebih penting daripada gender. Punya teman sekamar seperti Lao Sui adalah teman sekamar yang sempurna. Dan aku menghemat biaya perantara untuk rumah ini. Dan uang jaminan. Dalam 3 tahun terakhir, kamu sudah menjadi ahli dalam mengatur anggaran. Ya. Aku punya sedikit lebih banyak pengalaman sosial dibandingkan kamu. Jangan ragu untuk bertanya padaku jika kamu punya pertanyaan. Oh, kapan seleksi pinus hitam? Kamu benar-benar ingin mengirimku pergi dengan sepenuh hati. Hem. Hisia Oran. Aku sangat senang bertemu denganmu lagi. Selama waktuku di Wusu, aku mengingat banyak hal masa lalu. Tapi sekarang aku ingin melakukan sesuatu untukmu. Aku entah melakukan kesalahan atau meleset dari target. Dan semua yang kamu lakukan adalah membuatku menghilang dari pandanganmu secepat mungkin. Seleksi Monson minggu depan. Kuharap kamu tidak berpikir itu terlalu terlambat. Ayo buat kesepakatan. Tujuh tahun kemudian, pada ulang tahun ke-25, mari kita buka kapsul waktu. Datanglah apapun yang terjadi. Oke, segitiga besi tidak akan terpisah. Hisia Oran. Kamu bisa pakai ini untuk menyimpan acar. Segel dengan baik. Hei Song Zeni masuk dalam daftar. Seleksi baru sedang berlangsung dengan semangat. Dilaporkan 10 hotel di Wusu masuk nominasi. Juri sedang melakukan inspeksi menyeluruh. Hasilnya akan segera diumumkan. Tunggu saja kabarnya. Xiao Song. Aku menemukan bahwa monson kita tiba-tiba menjadi sangat baik. Payasannya. Xiao selalu membuat kami menderita. Dia bilang tidak suka biru. Dia mengganti semua taplak meja di restoran. Dan dia bilang bosan dengan kopi. Jipar Lobby. Dia menambahkan berbagai minuman aneh. Awalnya, deterjen bekerja dengan baik. Tapi dia bilang baunya tidak enak. Dan mengganti semuanya. Tapi setelah 1 putaran, dia tiba-tiba menemukan bahwa semua permintaan tidak masuk akalnya dibebankan pada Hisong. Pada Hisong, kita semua telah tertipu. Selamat tinggal. Mereka pura-pura bodoh. Ini kopi Anda. Ada yang bisa saya bantu? Secangkir kopi. Baik, silakan tunggu. Kita menang. Terima kasih atas kerja kerasnya. Oke. Xiao sudah datang. Xiao. Tenang, Ada APA. Aku benar-benar tidak menyangka. Apakah kita akan dapat kenaikan gaji? Kenapa buru-buru sekali? Dengan meningkatnya jumlah pengunjung. Semuanya akan naik, kan?
Xiao, Kamu tidak senang? Tidak. Tuan Xiao, kurasa suasana hatimu belakangan ini kurang baik. Apakah terlalu berat? Bagaimana kalau kita rayakan? Antak menggabas suasana hari seni orang. Ya, biasanya kita ada acara team building saat seperti ini. Xiao, silakan, silakan, silakan. Nah, haruskah kita undang Ancor Xiao He? Dia kontributor besar, tapi tidak perlu. Dia mungkin tidak mau datang. Tuan Chang, Saya bersulang untuk Anda. semoga besok Anda terus memimpin kami ke puncak. Mari rebut Jerem Perik dan Emmas Haesong. Saya yang minum, kalian terserah. Pergi bermainlah. Saya sudah bilang ke Ancor Xiao He. Kecil akan lihat dulu. Dia tidak memberi jawaban pasti. Saya tidak menanyakan ini padamu. Tuan Xiao, Anda bersusah payah membuat Jifeng memakai jarum Heisong. Adalah cara untuk mencapai suatu tujuan, ya? Apa rencana Anda untuk Jifeng ke depannya? Bisakah Anda ceritakan? Tuan Xiao, bolehkah aku foto selfie denganmu? Bolehkah aku minta WeChatmu? Sayang, kamu dan anjingmu bahagia ya? Senyum. Hei, Xiao. Xiao He, si pembawa acara. Kukira kamu tidak mau datang. Aku sudah banyak membantumu untuk datang dan menikmati pesta perayaan. Bukankah itu terlalu berlebihan? Xiao Shanji, maafkan aku. 3 tahun lalu, kukira kamu menggunakan cara yang paling tegas untuk memutuskan hubungan denganku. Aku butuh waktu lama untuk menerima kenyataan ini. Pertemuan kali ini, aku sadar ada begitu banyak kesalahpahaman. Sebenarnya, aku sangat bingung. Jadi agar tenang, aku berusaha sekuat tenaga untuk mengusirmu. Ada apa? Aku akan pergi dan semuanya akan tenang. Tapi kamu memang aneh. Asalkan kamu bisa dinilai sebagai jarum pinus hitam. Tujuan apa yang aku bantu kamu? Apakah itu begitu penting? Itu penting. Bagaimanapun, setelah minum anggur ini, kita akan tetap berteman. Lain kali kamu datang ke Busu lagi, ingatlah untuk mencariku. Aku akan mentraktirmu makan. Oke. Sayap. Hei, teman-teman. Selanjutnya, mari kita sambut pahlawan kita, pembawa acara Xiao He. Untuk memandu Akara Monsoon Truth, or Dare Bear Cut-nya. Tepuk tangan. Oh, Kalau begitu aku yang ambil. Seperti lihat, ada 2 kotak di sampingku. Nanti, aku akan mengambil nama dari kotak kiri. Orang yang terpilih akan mengambil dari kotak kanan. Kamu bisa memilih untuk menjawab dengan jujur atau tantangan. Kamu mengerti? Mengerti. Mari kita mulai. Siapa yang beruntung? saya Pa. Xiaomo. Xiao Mo. Ayo mulai. Aku datang. Pilih penonton yang beruntung. Katakan saja. Ceritakan rahasia yang tidak diketahui. Aku tidak punya rahasia. Kalian semua tahu. Pasti kamu punya. Kamu bisa ceritakan rahasia tentang Xiao. Kalian semua mengenalku. Hei, Jangan mengarang. Tuan Xiao, aku akan mengatakan satu. Cepat, katakan padaku. Ketika aku membersihkan kantor Xiao, Aku menemukan sebuah rahasia. di balik penampilannya yang tinggi dan tampan, dia menyembunyikan seorang anak besar kartun. Hehe, kartun. Ya, Ada radio Bluetooth burung di mejanya.
Kamu tidak tahu itu, kan? Tuan Xiao masih seperti anak kecil di hatinya. Hahaha. Nah, hotel kami juga punya speaker Bluetooth. Menurutmu mereka tidak cukup lucu? Itu diberikan oleh temanku. Itu diberikan oleh Ancor Xiaohe, kan? Hahaha. Anchor Zaihi. Kamu bersusah payah membuat iga manis asam. Dan hidangan dingin. Bukankah itu untuk dimakan Xiaohe? Oh, hahaha. Sanggat Remai. Ini juga karena Jifeng menjualnya dengan harga bagus. Saatnya merayakan. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan? Jifeng baru saja memenangkan Black Pine Mountain. Dan hari-hari baik kita baru saja dimulai. Kamu hanya mengoceh. Apa aku mengoceh? Kamu tanya dia. Tuan Xiao, APA yang dia katakan tidak mungkin benar, kan? Jifeng benar-benar akan dijual. Bagaimana jika Jifeng dijual dan kita gulung tikar? Benar. Bagaimana dengan kami? Pemilik baru akan bertanggung jawab atas manajemen personel. Dasar anak nakal. Kamu bilang banyak hal baik hari itu. Untuk menyerahkan toko mie padamu. Kamu memberiku kue untuk datang ke sini. Hanya untuk menjualnya dengan harga bagus, kan? Aku juga berasal dari lapak. Perubahan bos berarti pembersihan personel. Sudahkah kamu memikirkan kami? Jam. Aku baru saja menggunakan kartu kredit untuk membeli baju hari ini. Bagaimana jika aku dipecat? Aku tidak bisa tinggal di sini sebentar lagi. Ayo pergi. Hey, Lao Meng. Semuanya, jangan khawatir. Semuanya, jangan khawatir. Sanyuannya, Tunggu sebentar. Xiaoran, kamu masih belum mengerti. Kamu juga sudah dibodohi olehnya. Dia memanfaatkanmu untuk keuntungannya sendiri. Dan program kami. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Tenang, Ziley. Kenapa buru-buru? Belum ada hasilnya. Kamu. Lao Sui, kamu bisa pergi dulu. Xiao. Kompensasi transfer yang kamu ajukan sudah disetujui. Grup belum pernah memiliki presiden seperti ini. Lalu, mengenai kontrak keamanan tambahan untuk karyawan Jifeng. Pembeli juga sudah setuju. Aku mengerti. Kenapa kamu kembali? Aku belum selesai makan. Xiaoran. Kenapa selalu kamu? Apa? Sama seperti saat kita menginap di hotel saat sekolah. Setiap kali seperti ini, kamu yang selalu tertinggal. Saat itu, aku lebih tahu daripada siapapun. Aku paling takut ditinggal sendirian. Aku masih perlu mendengarkan radio untuk tidur. Tidakkah kamu pikir aku memanfaatkanmu? Jika kamu ingin melakukan sesuatu, kamu masih butuh aku? Baik, aku tidak mengerti. Tapi aku percaya padamu.
Kamu bukan orang yang bertindak tanpa prinsip. Tapi aku bisa mengerti kemarahan mereka. Dalam situasi ini, pertimbangkan mereka lebih banyak. Oke, aku tidak tahu. Pikirkan sekarang. Makan cepat. Oke. Kamu menakutiku. Kamu takut ini? Bagaimana mungkin aku takut? Hei, Anaknya. Isiran, halo. Oke, aku tidak bisa mendengarmu. Yo Shangki, hei. Ayo main shoot, ya? Pemenang meletuskan balon. Dan yang kalah minum bir. Ayo, itu kesepakatannya. Ayo, Shoot. Minum bir. Haha. Shoot. Minum bir. haha. Apa aku tidak punya banyak saudara? Aku tidak menyadarinya. Maaf. Tidak masalah jika kamu pergi kali ini. Kamu tertawa. Aku akan memberimu kejutan setelah semuanya selesai. Aku sendirian. Aku tidak bisa membalik halaman ini. Apa kamu tidak punya apa-apa untuk ditanyakan padaku? Dibandingkan dengan perilakumu setelah kamu tiba di musim hujan. Ini adalah hal termudah untuk dipahami. Tapi yang mengejutkanku adalah, kamu sangat tersembunyi. Kamu jelas seorang raja. Kenapa berpura-pura menjadi perunggu? Kamu raja atau perunggu? Semua orang khawatir kehilangan pekerjaan jika hotel berganti kepemilikan. Aku lihat kamu cukup tenang. Mungkinkah kamu sudah menyiapkan jalan keluar untuk dirimu sendiri? Kalau pembelinya hari ini, aku sama sekali tidak akan khawatir. Tuan Cheng. Oh ho ho. Tempat ini sudah berubah banyak. Aku hampir tidak mengenalinya. Apakah ini Tuan Xiao? Ya. Ini Tuan Cheng. Dia pelanggan tetap kami. Eksekutif Suite 806 dipesan untuknya. Kalau begitu, kamu yang bicara. Halo, Tuan Cheng. Saya Xiao Shangqi. Hello, Tuan Xiao. Saya dengar Anda sangat mengenal hotel ini. Kalau Anda sudah familiar, saya seharusnya lebih familiar daripada Anda. Istri saya sangat menyukai wushu. Lebih dari 10 tahun yang lalu,
Jifeng adalah satu-satunya hotel berbintang di Wushu. Kami datang ke sini untuk liburan setiap tahun. 4 tahun yang lalu, istri saya menghabiskan saat-saat terakhirnya di sini. Saya turut berduka. Setelah bertahun-tahun, baru kali ini, saya memiliki keberanian untuk menghadapi masa lalu kami. Anak muda, kamu tidak biasa. Dalam waktu yang singkat, kamu sudah dianugerahi penghargaan jarum pinus hitam. Kalau saya cakup berita, ini lebih ewo. Kamu tidak perlu melakukan banyak hal untuk membantunya berkembang. Lagi pula, terlalu sedikit pembeli yang memiliki perasaan. Ya, bagi banyak orang, hotel adalah tempat tinggal sementara, baik saat traveling atau merantau. Semua dalam proses mencari makna hidup. Pelarian sementara. Rumah adalah tujuan akhir mereka. Kihangatan Hotel Monsoon. Tersembunyi dalam detail-detail kecil itu. Saya membeli hotel ini hanya untuk mempertahankan kamar ini. Saya juga menghubungi beberapa pembeli belakangan ini. Anda yang paling mengenal Monson. Saya yakin Anda bisa menjaganya dengan baik. Apakah Anda suka iga asam manis? Diuzi aku. Seharusnya aku sudah berhenti merokok sejak lama. Silakan ambil sendiri. Jangan tidak suka. Aku memanggilmu ke sini untuk melepasmu. Bukan sekedar ini mengucapkan selamat. Aku hanya ingin memperlihatkan tempat favoritku padamu. Pemandangan di sini sangat indah. Aku ingat ini salah satu dari 3 pemandangan malam terbaik di dunia. Termasuk Gunung Hakodate di Hokkaido, Victoria Harbour di Hong Kong, dan Naples di Italia. Kamu pasti sudah pernah ke sana. Kamu sudah menempuh perjalanan jauh. Katanya, semua itu bernilai jutaan dolar. Sedangkan musuh kita pasti bernilai setidaknya 1.000 yuan. Kota kecil ini tidak semakmur Shanghai, tapi memiliki sedikit kehangatan. Jika suatu hari nanti kamu lelah dengan Shanghai, ingatlah ini. Menurutku, pemandangan malam di sini tak ternilai harganya. Dan sangat dihargai. Hisia Oran. Aku memutuskan untuk tetap di Wushu dan tidak pergi. Tapi aku tidak bisa menjual hotel ini padamu. Kenapa? Aku akan selalu menyimpan kamar 806 untukmu. Aku ingin menjalankan hotel ini sendiri. Sama sepertimu. Aku juga punya sesuatu yang ingin kujaga. Aku tidak percaya orang lain. Maksudmu kamu ingin tinggal di Wushu dan terus mengelola Jifeng? Kamu bercanda? Bagaimana dengan sisi hukummu? Sebenarnya, selama bertahun-tahun, baik di Shanghai maupun di luar negeri, aku selalu menginap di hotel sendirian. Jadi di kota manapun, aku tidak punya rasa memiliki. Aku selalu sendirian. Ya. Sebenarnya, bagiku, selama aku melakukan apa yang harus dan ingin kulakukan, tidak masalah di mana aku berada. Soal pelengkap, tidak ada yang layak dipertahankan. Tapi di sini, setidaknya aku punya kamu. Sulit dimengerti? Sebenarnya, selama bertahun-tahun, aku mendengarkan program radio untuk membantu tidur. Sekarang aku bisa pindah ke 11 stasiun radio. Dan aku bisa mendengarkan acaramu setiap hari. Apa yang lebih baik dari ini? Hei, Baik Xiaoran, cepat kembali. Aku tidak bisa masuk tanpa kunci. Xiaoran, tidak apa-apa, jangan kembali. tidak apa-apa. Aku akan segera kembali. Ibu, aku sudah bilang jangan memanggilnya. Bagaimana kamu bisa masuk? Tunggu saja di sini.
Mereka sedang makan malam. Aku tidak tahan. Maaf, temanku lupa membawa kuncinya. Su Mingwei. Tidak apa-apa. Masih ada waktu. Kita masih punya waktu untuk menikmati pemandangan malam yang tak ternilai ini. Ayo, aku akan bawa mobil. Tunggu aku. Tidak perlu. Sekarang macet. Aku akan naik sepeda bersama saja. Kenapa kamu pergi ke supermarket malam-malam? Aku menjemput Kakui. Aku akan mengisi stok barang untukmu. Semua favorit seorang. Apa hubungannya denganku? Bukankah kamu punya makanan spiritual Tang Yan? Asalkan gratis, tidak apa-apa. Mesinnya banyak di sini. Simpan saja di rumah. Anak perempuan suka menyimpan barang, kan? Jangan sungkan. Lamaran itu dirusak olehnya. Tidak apa-apa. Lihat betapa dermawannya kepala sekolah. Hanya teman sekelas lama. Kenapa kamu ingin mengantarnya sampai 18? Dia bilang tidak akan pergi. Apa maksudnya tidak pergi? Dia menunda dan bilang akan tinggal. Dan mengelola Jifeng dengan baik. Hanya karena pekerjaan?